Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Siapa yang tak sayang kepada yang kecil, tidak hormat kepada yang tua, maka dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Gubernur, Bapak Sekda, Bapak Danrem, Bapak dan Lanal, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam sejarah Melayu ada kerajaan yang tua dan kuat bernama Kerajaan Malaka. 500 tahun yang lalu Sultan Malaka ini bernama Sultan Mahmud Shah. Sultan yang gagah dan perkasa itu kemudian diserang oleh tentara Portugis. Maka Sultan Mahmud Shah mencari perlindungan karena tentara-tentara di Malaka tak bisa lagi menghadapi serangan dari Portugis. Kemana Sultan Mahmud Shah dari Malaka itu lari? Dia pergi menuju Kepulauan Riau, tempatnya lebih tepatnya lagi adalah di Kerajaan Melayu Bintan, Kepulauan Riau. Ini menunjukkan dari sejarah masa lalu, masa silam, bahwa Kepulauan Riau tempat orang berlindung dari serangan musuh. Mudah-mudahan sampai akhir zaman Kepulauan Riau ini bala tentaranya tetap kuat-kuat zahir dan batin insyaallah. Mengapa Kepulauan Riau ini perlu benteng yang kuat dan kokoh? Yang pertama karena dia adalah provinsi terujung terluar, berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan perdagangan laut. Dia tempatnya strategis. Dulu ada yang dikenal ketika Kepulauan Riau masih bersatu dengan Provinsi Riau, dikenal dengan istilah Sijori, segitiga emas yang diimpikan setiap orang. Singapura, Johor, Riau. Karena Selat Malaka dari zaman silam silih berganti, zaman berzaman sampai di dunia modern tak terlepas bisnis-bisnis ekspor impor laut. Karena laut ini tidak bisa digantikan oleh transportasi darat, tak bisa digantikan oleh transportasi udara karena keterbatasan alat angkut. Maka sampai kapanpun laut ini masih tetap menjadi andalan utama dalam peredaran ekonomi dunia. Dan Kepulauan Riau mendapatkan nikmat besar itu. Provinsi lain mungkin diberi Allah Subhanahu wa taala batu bara, ada emas, ada nikel, ada minyak, tapi itu bisa habis. Batu bara bisa habis, emas bisa habis, minyak bisa habis, bisa kering. Tapi laut, maka laut sampai hari kiamat tidak akan habis selama sumber daya manusianya, tentara-tentaranya bisa menjaga sempadan perbatasan. Karena kalau tidak, narkoba bisa masuk dengan pelabuhan-pelabuhan tikus yang tidak resmi. Berapa banyak bertonton demi untuk merusak anak-anak muda kita. Akhirnya kalau anak muda ini rusak, kita akan menjadi tamu di rumah kita sendiri. Karena kita tidak punya apa-apa. Jangan lupa, Vietnam hari ini sudah membuat pelatihan supir, driver, dengan pelatihan bukan hanya bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Jadi jangan heran nanti akan datang supir-supir dari Vietnam yang lancar pakai bahasa Jawa. Kenapa dia pakai bahasa itu? Karena dia tahu bahasa paling banyak dipakai setelah bahasa Indonesia adalah bahasa Jawa. Dia pelajari seluk-beluknya, dia pelajari kelembutannya, dia pelajari budidayanya. Penjajahan ke depan tidak lagi dengan bom atom, tapi penjajahan ke depan adalah perebutan ekonomi, perebutan pekerjaan. Maka kalau kita tidak jaga sempadan perbatasan ini,
alamat kapal akan tenggelam, kata orang Melayu. Oleh sebab itu maka Kepulauan Riau menjadi ujung tombak perjuangan. Kepulauan Riau menjadi ujung tombak pertahanan. Kalau tumbang pertahanan di Kepulauan Riau, maka tumbanglah di tempat yang lain. Oleh sebab itu pada hari ulang tahun, hari jadi Provinsi Kepulauan Riau yang 18, kita tahu 18 ini usia imut-imut. Anak muda usia 18 ini sedang dimabuk cinta. Anak muda usia 18 ini kalau dia punya sepeda motor mungkin remnya blong, maunya digas saja. Anak gadis kalau usia 18 sweet 17, usia 17 usia manis-manisnya, usia 18 sedang berbunga-bunganya. Maka kalau tidak dibekali dengan benteng pertahanan baik zahir maupun batin, mental, spiritual, maka pada kesempatan ini saya amat sangat merasa berbahagia diberikan kesempatan untuk menyampaikan tausiah, karena menguatkan Kepulauan Riau, menguatkan benteng pertahanan di Kepulauan Riau, berarti kita sudah menguatkan Indonesia secara keseluruhan, karena pintu masuknya adalah melalui Kepulauan Riau. Kira-kira setuju apa tak setuju? Terserah, mau tak setuju pun tak apa-apa. Tapi menjadi orang Kepulauan Riau itu adalah kebanggaan. Bangga tak jadi orang Kepulauan Riau? Saya aja yang ceramah 6 bulan sekali kemari bangga. Bulan 2 sama bulan 9, bulan Januari sama bulan 8. Antara 2 bulan itu dalam setahun saya datang keliling sampai ke Anambas, sampai ke Natuna. Tahun ini agak terganggu sedikit, tapi tetap pula hadir. Tak pernah terencana, tak pernah terprogram. Tiba-tiba saja Ustadz Somad besok akan menyampaikan tausiah di hadapan masyarakat Kepulauan Riau. Saya bilang saya tak berani, nanti bisa-bisa saya ditangkap oleh gugus COVID-19. Berani ceramah, rupanya Pak Gubernur berani. Tadi di tengah perjalanan saya heran, kenapa Pak Gubernur berani? Rupanya Pak Gubernur punya jawaban, karena Pak Danrem berani. Nah, oleh sebab itu maka benteng pertahanan ini mesti kita jaga. Tapi kita tidak bisa one man show sendirian, tak bisa. Kita mesti jaga ini bersama-sama. Makanya kita ikuti protokol kesehatan. Kami pun di atas ini ada kali yang tak boleh diduduki. Makanya tadi saya tak asal duduk aja, begitu sampai tegak saya berdiri dulu. Takut salah duduk. Jangan sampai kita duduk habis itu suruh panitia berdiri, nampak betul bodoh kita kan? Dan sebab itu saya tengok dulu di mana bapak-bapak ini duduk. Oh, ini boleh duduk, ini tak boleh duduk. Oleh sebab itu pula disediakan kursi ini. Ini kursi ini untuk saya ini. Tapi saya katakan saya tak biasa ceramah duduk kecuali pengajian di masjid. Kalau untuk tabligh akbar walaupun Covid tetap juga berdiri. Memang sekarang ini orang kan berebut-rebut mencari kursi ini. Saya dikasih kursi tak mau. Oleh sebab itu maka ini kesempatan yang luar biasa. Tadi ketika kami melalui simpang itu, di simpang itu sudah dipasang TV besar, luar biasa. Rupanya kata Pak Sekda, TV ini dipasang bukan hanya 1 itu saja, sampai 7 sampai 9 banyak TV dipasang. Supaya apa? Masyarakat menonton dimanapun dia mau. Dan ini live di televisi. Biasanya kami live streaming saja melalui YouTube, tapi di Kepulauan Riau tidak, TV dipasang. Makanya masyarakat tidak bisa mengupat, tidak bisa bercakap kenapa kami tak diundang, kami tak disebarkan. Bisa ditonton melalui televisi. Maka malam ini saya menyapa semua masyarakat Kepulauan Riau yang menyaksikan acara ini di televisi maupun melalui live Instagram maupun melihat acara ini melalui live YouTube. Maka mudah-mudahan pahala yang hadir dengan yang online insya Allah dicatat oleh malaikat. Semuanya yang menonton langsung maupun yang melalui online masuk surga. Jangan nanti tertipu dengan ucapan orang, yang menonton langsung surganya langsung, yang menonton online surganya online. Enggak, yang menonton online kalau diamalkannya surganya nyata juga. Cuman mungkin yang langsung nih lebih dulu masuk surga, itu aja beda. Belum tentu juga. Innamal a'malu binniyat. Tadi disampaikan Pak Danrem, ini yang hadir di sini adalah yang undangan-undangan Pak Ustadz. Ini VVIP, very very important person.
orang-orang yang penting-penting semua. Oleh sebab itu orang penting ini mesti kepalanya juga lebih kuat ingatannya dan lebih mampu membawa cerita ini pulang keluar disampaikannya. Poinnya tak banyak. Pada kesempatan hari jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-18 ini, saya hanya menyampaikan 5 pesan penting saja. Yang pertama, kita jaga kekuatan bangsa kita, dan yang dijaga itu sesuai dengan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bapak-bapak tentara kita yang berotot, yang tegap, badannya sehat, badannya kuat, lari pagi tetap dengan latihan-latihannya, tapi kalau jiwanya rapuh, jiwanya goyang. Oleh sebab itu judulnya dibuat besar-besar, antara iman dan ikhtiar, meningkatkan budaya etos kerja di masa pandemi. Pandemi tidak membuat kita berhenti beraktivitas. Saya memang tidak keluar kemana-mana, menutup diri. Walaupun negara kita tidak menerapkan lockdown, hanya sampai PSBB, saya melockdown diri saya sendiri. Dari mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 sampai 7 bulan saya tak keluar. Loh, jadi Ustaz tak ada keluar ceramah? Enggak, saya di Pekanbaru terus. Tapi kami tonton Ustaz selalu di TV online, direkam. Kemarin kami lihat Ustaz bicara tentang Minangkabau dan Pancasila di TV One online dari Pekanbaru, bisa dikirim. Covid tidak menghalangi kita untuk beraktivitas, tapi kita tetap jaga protokol kesehatan, berjarak, cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker, kemanapun juga. Kuatkan iman, kuatkan keyakinan. Kalau imannya kuat, imunnya kuat. Kalau imunnya kuat, Covid-nya lemah. Tapi kalau sudah iman lemah, imun turun, Covid datang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang Islam itu tak ada bersedih. Kalaupun meninggal dunia, kata Nabi, al-mat'unu syahid. Orang yang mati karena wabah, orang yang mati karena pandemi, al-mat'unu syahid, kata Nabi, matinya pun mati syahid. Untuk saudara-saudara kita yang gugur sudah syahid, untuk mereka semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu bentuk solidaritas kita, bentuk persaudaraan kita. Bukan hanya bersaudara ketika hidup, bukan hanya bersaudara dalam masjid, walaupun yang satu sudah di alam barzah, kita masih di alam dunia. Tak putus persaudaraan. Bahkan di dalam solat kita pun kita doakan mereka. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Maka yang meninggal dunia pun tetap mendapatkan doa-doa dari orang yang hidup. Pertama, pentingnya benteng kekuatan bagi masyarakat Kepulauan Riau, karena ini adalah ujung tombak, ini adalah provinsi terjauh, ini adalah terluar yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga kita. Ini modal pertama. Yang kedua, banyak kerajaan Melayu, dari mulai Melayu Kalimantan Barat, Pontianak, sampai ke Sumatera bagian atas, Kerajaan Langkat. Tapi tak banyak yang meninggalkan tulisan. Ya, di Langkat ada satu karya monumental yang ditulis oleh budayawan sejarawan Melayu bernama Tengku Amir Hamzah, yang meninggal sebagai syahid, dibunuh dalam sebuah revolusi sosial. Tidak layak itu disebut sebagai revolusi sosial. Itu lebih tepatnya dikatakan tragedi sosial. Karena ternyata setelah diteliti, yang membunuh Sultan-Sultan Melayu, yang membunuh bahkan memperkosa, anak daripada Sultan Langkat itu adalah provokasi dari komunis yang bermain di balik itu semua. Meninggal seorang sejarawan Melayu, tokoh bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, Amir Hamzah, yang tak pernah mau memakai Tengku di pangkal namanya, karena dia ingin menunjukkan dia masyarakat egaliter. Tapi orang Melayu tahu bahwa dia adalah Tengku Amir Hamzah. Tapi yang paling monumental di antara semua karya-karya orang Melayu berasal dari Kepulauan Riau. Siapa dia kalau bukan Gurindam 12 Raja Ali
haji. Kalau ada orang Melayu Kepulauan Riau yang tidak paham tentang adat istiadat Melayu, maka lebih baik dia pindah ke provinsi lain. Ikut sama saya pindah ke Pekanbaru, supaya tak malu kalau ditanya orang, kau dari mana? Aku dari Pekanbaru. Oh iyalah, tak aku tanya, berarti kau tak kenal dengan Raja Ali Haji. Tapi kalau menjadi orang Kepulauan Riau, mau tak mau, suka tak suka, dia mesti kenal dan tahu itu. Oleh sebab itu kalau saya ditanya orang, saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Jawa, mereka agak-agak susah, bahkan tak bisa membedakan mana Riau, mana Kepulauan Riau. Selalu mereka mengatakan, alhamdulillah telah hadir Al-Ustadz Abdul Somad dari Kepulauan Riau. Saya katakan, iya juga, aku ini orang Kepulauan Riau juga. Cuman yang saya khawatirkan nanti pas ditanyanya tentang Raja Ali Haji, ini agak berat sedikit. Untungnya selama ini belum ada yang bertanya lagi. Padahal foto sudah saya siapkan. Ini foto saya di makam Raja Ali Haji. Datang saya ke Pulau Penyengat, ziarah saya ke makamnya. Saya tengok gurindam 12 yang tertulis di dinding. Yang pertama kali menuliskannya dalam bentuk puisi yang begitu indah, sejalan dalam satu hembusan nafas antara budaya Melayu dengan agama. Ada orang hebat tokoh agama tapi tak mengerti adat istiadat. Ada orang pula hebat petata petitih paham adat tapi tak mengerti agama. Yang lebih parah lagi, agama tak paham, adat tak tahu. Nah, kalau ada model begini, jembatan Barelang ini kan tepi laut, terjun aja lah ke laut. Oleh sebab itu menjadi orang Kepulauan Riau itu menjadi kebanggaan yang luar biasa. Artinya apa? Sejarah Melayu dan agama Islam yang sejalan beriringan jangan sampai dilupakan anak bangsa. Salah satu ingin supaya anak Kepulauan Riau tetap berprestasi dalam bidang agama, inilah dia diadakan musabaqah tilawatil Quran. Ada cabang tilawahnya dengan suaranya yang merdu, dengan idgham gunnah qalqalah bila gunnahnya, dengan makharijul hurufnya, dengan bayati sobasi kanahawan jahar karasnya. Tapi ada pula di sana musabaqah menulis karya ilmiah Al-Quran. Dia tidak bersuara, dia hanya menulis. Bagaimana dia menulis intisari tulisannya, tafsir Al-Quran, asbabun nuzulnya, makna yang terkandung di dalamnya, eksplorasi ayatnya. Ada pula di sana musabaqah khattil Quran, kaligrafi dari mulai khat riq'i, khat sulus, khat diwani, khat kufi, khat diwani jali, sehingga semua anak-anak Melayu Kepulauan Riau bisa ditantang dalam aspek apapun melantunkan Al-Quran. Hebat. Itu tadi qori memang dari Kepulauan Riau. Alhamdulillah. Karena pernah juga saya ceramah, qori kita. Selesai pengajian, mohon maaf Pak Ustadz, itu pemain naturalisasi kan? Dari daerah lain diundang. Tapi alhamdulillah anak-anak kita, anak jati yang lahir di sini, yang dibesarkan di sini, unik orang Indonesia ini. Orang Indonesia ini bukan orang Arab, tapi kalau dia mengaji, kalau tak dilihat wajahnya, kalau hanya mendengar dia di radio MP3-nya, sama fasihnya dengan orang Arab. Beda dengan orang India. Orang India tuh semuanya everything too real. Tak bisa dia bilang tak. Coba dengar orang India pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, kurang fasihnya. Jadi ada juga beberapa jamaah bertanya ke saya, Ustaz Somad, kenapa orang kita ini fasih-fasih menyebutkan huruf? Saya bilang, apa tak fasih? Semua dimakannya. Batu gilingan habis, pisau-pisau itu habis. Cobalah tengok pisau pemotong rujak, habis tipis sama-sama pisau. Itu makanya belacan habis, udang segar, udang busuk, selesai semuanya. Itu maka lidah tu lembut dia menyebutkan huruf itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tepat semuanya. Saya cuma mau ngasih tahu, saya bisa juga ngaji itu. Nah, oleh sebab itu maka anak-anak kita ini jangan sampai musabaqah tilawatil Quran yang hadir itu hanya peserta ofisial Dewan Hakim. Oke, ini karena pandemi tak bisa orang datang, buktinya bisa dipasang sop seperti ini, ikut protokol kesehatan. Dulu di negeri Melayu kalau kita datang itu disambut dengan tepuk-tepung tawar. Sekarang sudah berubah, begitu datang tembak kening dulu, pang.
Alhamdulillah di sini karena satu rombongan dengan Pak Gubernur tidak kening, tangan aja. Kok tempat lain untung satu rombongan sama Gubernur, kok tidak kena kening. Oh. Kalau masalah kening Ustadz ditembak itu tak apa-apa. Ini dipoto, dipostingnya pula di FB. Keluar komennya sih, siapa yang berani menembak kening Ustadz Somad gitu. Dulu kita di mana-mana cuci tangan untuk makan. Sekarang tak beberapa kali cuci tangan. Makan tetap juga 3 kali. Oleh sebab itu maka ini tradisi menghidupkan agama ini, bahwa pandemi COVID-19 tidak mengurangi aktivitas kita. Disitulah letak keimanan, disitulah letak kekuatan. Makanya dari mulai kabupaten, lalu kemudian provinsi, turun ke bawah tingkat kecamatan, musabaqah tilawatil Quran ini menjadi kebanggaan kita. Dan Kepulauan Riau tetaplah menjadi orang yang religius, nasionalis, berbangsa, bermelayu, berindonesia, beragama. Dari zaman berzaman tetap dipertahankan ini. Bagaimana orang Kepulauan Riau siap mempertahankan ini? Melayu akan tetap jaya kalau dia masih bersanding dengan Islam. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya saja lagi. Mana kerajaan-kerajaan yang hebat-hebat itu? Malaka, Islam. Langkat, Islam. Riau Lingga, Islam. Siak Sri Indrapura, Islam. Pelalawan, Islam. Serdang, Islam. Melayu Delhi, Islam. Oleh sebab itu kalau sampailah kita kehilangan kekuasaan, kehilangan agama, apalagi yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah bapak ibunya sudah selamat. Bapak ibunya sudah selamat. Yang hadir ini insya Allah istiqamah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Tapi anak-anak kita, kepala dia ini akan diserang dari berbagai arah. Datang serangan narkoba, datang serangan game online, datang serangan PlayStation. Malam tadi pengajian di Masjid Ar-Rahman Batam, datanglah pertanyaan di kertas. Hampir tak jadi saya baca, malu saya membacakannya. Pertanyaannya dari seorang ibu-ibu, istri perempuan. Ustadz Somad, apa doanya supaya suami saya berhenti main game online? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untung malam tadi itu tak ada Pak dan rem dengan Pak dan Lanal. Kok ada? Tak saya jawab, serahkan aja dengan bapaknya. Bukan anak-anak lagi, bukan anak muda yang kecanduan main game online ini. Ayah, bagaimana anaknya? Kalaulah orang tua saja kecanduan game online, bagaimana dengan anak-anak remaja kita? Oleh sebab itu maka ini membuktikan bahwa sedewasa apapun orang, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Maka kita mesti ada berjamaah dalam rangka watawasau bil haq watawasau bisab, saling nasihat menasehati. Malam ini kebetulan saya yang ingat, saya yang diminta untuk menyampaikan nasihat, tapi besok boleh jadi saya lupa, saya silap, saya khilaf, saya salah. Maka datang jamaah mengingatkan saya, datang Pak Gubernur mengingatkan saya, datang Pak Sekda mengingatkan saya. Karena masumiyal insanu bi insanin illa linisyanihi. Tidaklah manusia itu disebut dia manusia melainkan karena lupa, silap, khilaf, salah. Manusia diambil dari kata nasia, lupa. Maka orang yang lupa itu diingatkan lagi. Ada momennya momen 17 Agustus diingatkan. Ada momennya momen hari jadi Kepulauan Riau yang ke-18 diingatkan. Ada momen nuzul Quran diingatkan. Ada momen Maulid Nabi diingatkan. Kemarin momen 10 Muharram Hijrah diingatkan. Habis Muharram sekarang sudah masuk 3 Safar malam ini. Habis Safar Rabiul Awal Maulid Nabi diingatkan. Momen-momen itu sesungguhnya adalah momen saling ingat mengingatkan. Maka mari saya ingatkan, bangkitkan semangat beragama kita. Tadi siang kami membagi-bagi beras di Riau, Kepulauan Riau ini ada namanya Paskas. Pakai baju Paskas saya tadi, Paskas, pasukan amal soleh. Pasukan amal soleh membagi-bagi beras.
Singgahlah kami tadi di pulau apa namanya tadi ya? Pulau Gara, Pulau Buluh. Sampai di sana kami membagi beras. Ada seorang ustadz yang berdakwah, membangun pesantren, membangun masjid. Saya sangka orang Melayu, saya sangka orang Riau, saya sangka orang Kepulauan Riau. Rupanya orang Jakarta yang dulu datang berdakwah, mengajar mengaji. Masyarakat di sana tidak mengizinkannya pulang. Saya tak pulang-pulang sampai sekarang Pak Ustadz, membawa anak istri mendidik. Maka saya katakan, inilah yang sebenarnya dakwah itu, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad berceramah di masjid, gegap gempita di stadion 100.000 orang. Tapi bagaimana yang berada di pulau-pulau sana? Oleh sebab itu jenguk ke sana. Kalau sanggup datang ke sana, jenguk mereka, datang. Tadi beliau menunjukkan, Ustaz Somad ini untuk tolong Ustaz injakkan aja kaki ke rumah. Kami mau cepat, karena saya mau ke Tanjung Pinang lagi, kata saya. Tolong Ustaz injakkan aja kaki ke rumah ini, asrama putri ini, supaya barokah. Ustaz naik ke atas, bacakan Fatihah, berdoa sekali. Ayolah, naik saya ke atas. Rupanya beliau mau ngajak makan. Saya tengok piring-piring belah siap. Menyesal pula saya tak mau. Nah, akhirnya saya bilang baca Fatihah aja. Akhirnya kami lanjutkan. Sebelum turun kami ke bawah, naik speed. Beliau tunjukkan, ini tanah Pak Ustadz, dari tepi jalan sampai ke pokok kayu besar itu sudah dibebaskan Ustadz, sudah dibeli, tinggal lagi bangunannya. Kami perlu semen, kami perlu batu bata. Saya sampaikan ini kepada orang Kepulauan Riau, segera datang ke pulau itu, cari cerita saya ini, tanya berapa semen, berapa batu bata, berapa batu, berapa pasir, berapa yang perlu. Tapi bantu, jangan cuma ditanya, tanya aja, bukan. Yang pula datang ke sana selfie habis itu balik, nah. Inilah kami tadi membawa beras, at'imit ta'am. Kita bertanggung jawab, setiap anak negeri jati Melayu yang ada di pulau-pulau ini, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya kalau ditanya nanti di padang mahsyar, "Hai Abdul Somad, anak pulau-pulau itu sudahkah kau sampaikan Abdul Somad?" Sudah kusampaikan ya Allah pada hari jadi Kepulauan Riau yang ke-18, ditonton oleh mereka semua. Dah, lepas saya dah. Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Segala nikmat yang diberikan Allah akan ditanya. Raja Ali Haji sudah selesai masanya. Dia sudah menghadap Allah, tapi karya-karyanya masih dikaji. Gurindam 12 masih dibaca, Bustanus Salatin masih diteliti, manuskripnya sampai ke Leiden Belanda. Kita, apa yang kita lakukan kalau kita mati? Beratus tahun beliau sudah meninggalkan kita, tapi masih disebut namanya malam ini. Kita kalau mati masih ada orang menyebut kita. Kalaupun disebut, hendaknya disebutlah dalam kebaikan-kebaikan, insyaallah. Amin. Jangan sampai disebut karena kita Qarun, jangan sampai disebut karena kita Fir'aun, jangan disebut karena kita Namrus, tapi disebutlah karena perjuangan yang pernah kita buat. Ditengok orang masjid, ingat orang nama kita. Dilihat orang ada tempat pondok pesantren pendidikan anak-anak, ingat orang. Walaupun kita beramal tak perlu dikenang orang, karena ada satu catatan yang tak pernah luntur, tak pernah hilang. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Pertama, kekuatan tentara menjaga benteng pertahanan Republik Indonesia. Yang kedua, agama menjaga benteng batin spiritual keyakinan. Sekali la ilaha illallah, sampai mati, sampai hari kiamat tetap la ilaha illallah. Wa in qut'ta au hurrikta, walaupun kau dipotong-potong, disayat-sayat, dibakar, dicongkel biji matamu, tetap keluar dari mulutmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, tak ada gunanya punya benteng tentara yang kuat, agama yang kuat, kalau kita cakar-cakaran berkelahi. La tanaza'u, jangan kamu berkelahi. Fatafshalu, sekuat apapun kamu akan gagal. Wa tazhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Belanda tahu itu. Belanda tahu orang Aceh kuat. Belanda tahu orang Sumatera Utara hebat.
Belanda tahu orang Melayu punya kerajaan yang hebat dan kuat, tapi dia tahu ada pintu untuk merusaknya. Lewat apa? Divide et impera. Adu domba, dilaga bersama keluarga-keluarga penguasa, dilaga antara orang kaya. Akhirnya ketika kita berlaga, maka disitulah musuh akan bermain. Setan pun kerjanya juga begitu. Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa melihat orang kalau dia sudah sholat. Orang Kepulauan Riau yang sholat di masjid, di surau, dilanggar di musola, setan putus asa, tak diajaknya lagi untuk menyembah dia. Tapi walakin fit tahrish, ditanamkannya permusuhan. Maka momen yang ketiga adalah dalam rangka hari jadi Kepulauan Riau yang ke-18, mari tetap jaga persatuan, kesatuan, keamanan, ketentraman. Apalagi bulan-bulan ke depan ini adalah bulan-bulan yang menggetarkan, digetarkan dengan Covid. Alhamdulillah kita bersatu melawan Covid. Oktober, November, Desember, beberapa kabupaten kota bahkan provinsi persaingan pemilihan kepala daerah. Masing-masing punya calon, masing-masing punya orang pilihan. Jangan gara-gara ini lalu kita menjadi retak hubungan. Jangan gara-gara ini imam masjid menjadi itu terus ayatnya. Qul wallahu ahadunillahu samad. Maghrib itu, salat Jumat itu, salat Isya itu, rupanya nama calon itu Ustadz Abdul Somad. Oleh sebab itu maka ini sekedar contoh perumpamaan saja. Kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan monarki. Kalau kerajaan meninggal ayah, naik anak, meninggal anak, naik cucu. Tapi kita setelah berdaulat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, kerajaan-kerajaan Melayu tahun 1946 datang ke Yogyakarta, jumpa dengan Insinyur Soekarno, mereka berdaulat. Orang Melayu cinta negara kesatuan Republik Indonesia, tapi mereka memberikan itu semua. Kenapa? Apa alasannya? Karena mereka tahu bahwa masa depan dengan ini lebih cerah. Dengan ini dipilihlah pemimpin-pemimpin yang terbaik menurut masyarakat, bukan menurut orang, karena bagi dia anaknya lebih baik, bagi dia anaknya lebih baik. Maka berdemokrasilah kita. Dalam demokrasi artinya suara yang terbanyak itulah suara pemenang. Dalam demokrasi tak ada bisa dibedakan mana benar, mana salah, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Dalam demokrasi suara yang terbanyak itulah suara yang menang. Bahkan demokrasi yang aslinya berkata suara terbanyak suara Tuhan. Mana bisa suara terbanyak suara Tuhan Pak Ustadz? Contoh, yang mengajak sholat satu orang, hayya 'alas shalah, satu orang. Yang ngajak main gaplek 3 orang. Kalau dipakai demokrasi, mana yang menang? Ngajak sholat atau gaplek? Banyak yang ngaku gaplek. Kalau begitu demokrasi itu salah Pak Ustadz. Demokrasi itu tak betul Pak Ustadz. Saya kasih contoh lain. 10 anak Kepulauan Riau mau cabut dari sekolah, mereka pakai demokrasi. Ayo kita pakai, siapa yang paling banyak dia yang menang. Kalau begitu ayo kita cabut. Mereka pun voting. Siapa yang setuju cabut? Cabut, 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 cabut. 9 setuju cabut, 1 tak setuju cabut. Jadi cabut apa tak cabut? Memang kalau pakai masker payah bercakap, ngangguk aja lah. 9 setuju cabut, 1 tak setuju cabut, maka jadi cabut. Orang berkata demokrasi jahat, demokrasi tak betul. Oke, sekarang kita balik. Setelah 10 anak Kepulauan Riau ngaji, hafal Quran, ikut pengajian, dekat dengan ulama, sekarang dia ajak lagi untuk cabut. Hai 10 anak Kepulauan Riau, mau kalian cabut? Kita voting, mana kalian pilih? Tak mau cabut, 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 tak mau cabut. Yang setuju cabut cuma 1. Jadi cabut apa tak cabut? Tak usah jawab, geleng aja. Jadi cabut atau tak jadi cabut bukan demokrasinya, tapi tergantung orang yang mengisinya. Oleh sebab itu berdemokrasi, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, adalah
saat kita mengambil paku, mencoblos kertas, saat itu kita sedang memberikan kesaksian di hadapan Allah. Judul bukunya Min Fiqhid Daulah, nama percetakannya Darul Fikri Beirut, judulnya Fikih Negara. Ketika orang mengambil paku, mencoblos kertas, menusuk gambar, saat itu dia sedang berkata, aku bersaksi di hadapan Allah, orang ini layak menjadi pemimpinku beberapa tahun ke depan. Gunakan telinga, dengar track recordnya. Gunakan mata, pandang apa karyanya. Gunakan hati, istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Tapi jangan gara-gara ini kita menjadi kelahi. Jangan gara-gara ini kita menjadi berpecah belah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sahabat-sahabat Nabi pun dulu beda pilihan. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, sahabat terbagi dua, satu golongan Ansar, satu golongan Muhajirin. Orang Muhajirin mengatakan pemimpin kita setelah Nabi meninggal adalah Umar bin Khattab. Orang Ansar tak mau. Kata orang Ansar, pemimpin kita setelah Nabi meninggal adalah Sa'ad bin Ubadah. Sahabat Nabi aja berbeda pilihan. Berbeda pilihan itu biasa, tapi dengan kecerdasan. Karena kalau tidak, ini akan berat tanggung jawabnya. Bapak polisi, bapak tentara, bapak dan lanal, bapak TNI, mereka terbatas jumlahnya. Negara kita tidak cukup dana untuk membiayai, menggaji, mengangkat. Oleh sebab itu perlu kesadaran masyarakat. Saya yakin dan percaya kita sudah 70 tahun berdemokrasi, dari mulai mengangkat RT RW, kepala desa, kades, kadus, sampai gubernur, presiden. Insya Allah walaupun musim Covid, kita insya Allah tetap aman dan damai. Saya hanya sekedar mengulang cerita, mendamaikan pikiran kita supaya jangan tersulut emosi dan lain sebagainya. Poin ketiga, jaga persatuan dan kesatuan. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Yang keempat adalah memang kita ini manusia yang banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Sebab silap, salah dan dosa itulah diturunkan Allah Subhanahu wa taala azab, gempa bumi, gunung meletus, terjadi gempa di tengah laut, karena memang kita ini berada di antara lempengan-lempengan sambungan bumi. Saya kebetulan baru berkunjung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB pusat, ditunjukkan kepada saya oleh Bapak Jenderal Ustadz Somad. Coba perhatikan dari mulai Aceh sampai Papua, ini adalah ditulis di situ supermarket bencana. Indonesia ini dianggap sebagai supermarket bencana. Musim panas kebakaran hutan, musim hujan banjir bandang, gunung meletus siap, belum meletus baru bersin aja dia. Bersin Gunung Sinabung di Sumatera Utara sudah gelap. Saya pergi ke sungai beberapa bulan yang lalu, kami siramkan batu yang ada di sungai itu. Ustadz Somad, coba tengok sini, ini batu ini, coba kita siram dengan air, hitam. Tiba-tiba air di sekeliling batu itu jadi hitam. Tahu Ustadz kenapa ini hitam? Inilah debu dari Sinabung meletus. Dari mana batu-batu di sungai ini besar-besar, sebesar drum, sebesar kulkas ini? Inilah dulu ketika Sinabung meletus sampai dia ke sungai ini. Artinya kita ini amat sangat mungkin, wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, tapi musibah ini akan ditahan oleh Allah. Kenapa? Wa maka Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, Allah tidak akan menurunkan musibah selama engkau berada di sana ya Muhammad. Allah tak akan menurunkan musibah selama ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kepulauan Riau. Ada Muhammad di Kepulauan Riau? Ada? Muhammad tukang jual ikan? Mohon maaf Pak Muhammad. Yang dimaksud Muhammad ada di Kepulauan Riau adalah ada orang yang selalu menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza dzukirta, kalau disebut namanya orang tidak diam. Siapa dia? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Protokol menyebut salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Gubernur menyebut salawat, Ustadz Abdul Somad menyebut salawat. Salat kita tadi
at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salat tidak sah kalau tak disebut Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khatib Jumat tidak sah khutbah kalau tidak disebut 5 rukun khutbah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Doa tergantung-gantung antara langit dan bumi tak akan sampai ke hadirat Allah kalau tidak membaca salawat. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam. Kalau tidak ada salawat di pangkal, di ujung ada salawat. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Di ujung. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Orang Melayu ketika bersalaman setiap berjumpa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi sekarang kan tak salaman Pak Ustaz. Salaman begini tidak, salaman bertinju. Saya berapa kali hampir bertinju hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Kadang-kadang kita sangka begini, rupanya mau siku pula. Macam-macam. Oleh sebab itu maka jangan tinggalkan solawat. Orang Melayu kalau ada acara, malam pertama malam merisik, malam kedua malam meminang, malam ketiga malam berhatam kaji, malam keempat malam berinai, semua acara itu pakai solawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak saya teruskan, nanti ingat pelut kuning. Orang Melayu menjadi tradisi dia bersolawat. Tadi waktu kami di dalam, saya dengar di luar ni ada membaca solawat. Solawat apa yang dibaca tadi di sini? Solawat Imam Al-Busiri dari kota Alexandria di Mesir, 200 km dari Kairo. Itu yang dibaca tadi di sini, saya dengar di dalam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ada tadi kan? Di sini atau telinga saya aja tengyang-yang? Di sini tadi itu dibaca. Ada seorang tangannya, kakinya semua lumpuh sebelah, tapi yang sebelah ini masih bisa menulis. Tak ada bisa kerja apa lagi, mencari makan, bercocok tanam, mencari ikan tak bisa. Yang bisa hanya cuma menulis saja. Diambilnya lah pena, ditulisnya lah solawat itu dengan keterbatasannya, dengan kelumpuhannya, dengan kelemahannya. Ditulisnya solawat, tulisnya solawat itu. Sampai akhirnya ketika dia menulis solawat itu, dia pun tertidur. Saat dia sedang tertidur itu, datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakaikan kain burdah dipasangkannya ke badan dia, maka dikasihnya lah nama solawat itu dengan nama solawat burdah. Biasanya orang ngasih solawat pakai namanya. Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dikasihnya nama solawat Al-Barzanji. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Masih ada orang Kepulauan Riau baca Al-Barzanji? Alhamdulillah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak akan mengazab kamu selama Muhammad ada di tengah kamu. Maka ketika kita bersolawat, solawat kita itu dibawa dari Bintan, dari Tanjung Pinang, dari Batam, dari Anambas, dari Natuna, dibawa ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bicara begitu siapa? Nabi bicara. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dibawa kepada aku, kata Nabi. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dibawa ke makamku, kata Nabi. Kaifa salatuna ma'rudatun alayka.
bagaimana solawat kami dibawa kepadamu. Waqad arimta, padahal kau sudah mati dimakan cacing tanah, sudah kering, sudah habis tulang-tulangmu dimakan cacing tanah. Apa kata Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Oleh sebab itu grup-grup solawat mesti ada. Anak-anak muda mesti berbuat kelompok-kelompok solawat. Saya ketika diundang ke markas TNI pada masa Pak Jenderal Mulyono, itu dihadirkan grup solawat sebelum berbuka puasa. Berikut ini mari kita dengarkan grup solawat lengkap dengan rebananya. Semuanya tentara punya grup solawat. Ini pula bisa masyarakat biasa yang tak ada kuasa apa-apa, tak ada grup solawat. Alhamdulillah kita masih ada grup salawat. Saya dengarkan dengan telinga saya sendiri, saya pandang dengan mata saya sendiri. Di negeri-negeri Melayu masih tetap ada grup salawat. Maka buat nanti musabaqah salawat se-Kepulauan Riau. Setuju apa tak setuju? Kalau kita setuju belum tentu jadi. Tapi kalau pejabat-pejabat ni setuju, anggota dewan setuju, Pak Sekda setuju, baru jadi. Betul apa tak betul? Oleh sebab itu di masa akan datang, apa lagi yang bisa menyelamatkan negeri ini? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menimpakan azab selama ada yang beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Yang paling kita khawatirkan adalah rupanya azab itu turun bukan karena dosa mereka, tapi karena dosa kita. Anak-anak kecil yang tak berdosa, ibu-ibu tua yang tak berdosa, kena musibahnya karena dosa kita. Dan azab itu tak jadi turun bukan karena doa kita, tapi karena ada mereka yang ikhlas bangun di tengah malam. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar habis Isya mau tidur malam, dijaga Allah sampai besok subuh. Siapa yang membacanya habis subuh, dijaga Allah sampai zuhur. Siapa yang membacanya zuhur, dijaga Allah sampai ke asar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak hafal saya Pak Ustaz, ambil handphone, tulis di situ Sayyidul Istighfar, enter, screenshot, kirimkan ke kawan-kawan, print, tempel di dinding sambil masak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Pagi baca, siang baca, sore baca, 10 hari 30 kali. Tak juga hafal, bakar, masukkan ke kopi, insyaallah TBC. Nah, hafal kaji karena diulang. Yang terakhir, antara iman dan ikhtiar, di sana ada doa. Kita ini macam orang di atas buayan tapi tali tak bergantung. Macam mana tuh Pak Ustaz? Hidup kita ini macam orang berada di atas tali buayan tapi tali tak bergantung. Kalau masih bergantung ke atas, nampak kita dia ke tiang. Kalau masih berakar ke bawah, nampak kita bertangkai ke bawah. Tapi tidak begitu. Tidak ada tempat yang lalu tak mungkin balik, yang akan datang kita belum tahu. Maka tak ada yang bisa menguatkan kita selain doa kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Besar masalah ini COVID-19. Ada tempat aku meminta yang lebih besar. Allahu Akbar. Kemana kita serahkan hidup ini? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apapun masalah hidup ini, pergi kita ke konseling,
pergi kita ke dokter, pergi kita psikolog, pergi kita ke psikiater, paling-paling dikasihnya obat resep. Yang ini dimakan sebelum makan, yang ini dimakan setelah makan, yang ini 3 kali sehari, yang ini 2 kali sehari. Bertambah beban kepala, makin stres, makin depresi, makin gila. Ya kalau mati langsung, kalau mati sebelah, tidak ada cara lain kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal. Aku tak duakan engkau dengan pokok kayu, aku tak duakan engkau dengan tuyul, aku tak duakan engkau dengan jin, aku tak duakan engkau dengan jembalang tanah. Qul huwallahu ahad, tunggal esa, tak berbilang, meminta hanya kepada Dia semata. Allahus, habis puncak kaji. Allahus Somad. Yang di depan ini hamba Dia, namanya Abdus Somad, nama Dia Somad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Angkat tangan. Walillahil asma'ul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Panggil Allah dengan nama itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhil. Ya Mu'izz, engkau yang mengangkat, siapa yang mau kau angkat. Ya Mudhil, engkau yang menjatuhkan, siapa yang mau kau jatuhkan. Air yang begitu dahsyat, air yang menenggelamkan, air yang mematikan, tapi air tidak bisa mematikan bayi yang dihanyutkan ke sungai Nil. Siapa bayi itu? Musa. Air yang katanya dahsyat, di sungai Nil katanya ada kuda Nil. Betul. Di sungai Nil tentulah kuda Nil. Di sungai Nil buayanya luar biasa. Banjir bandang sekarang di Sudan, naik buaya ke pekarangan rumah orang. Tapi bayi Musa bisa selamat. Tapi ketika ada raja yang paling hebat, yang paling gagah, yang paling perkasa, matinya di air. Bayi yang lemah tak mati di air, tapi raja yang perkasa matinya di air. Siapa yang mati di air? Fir'aun. Di zaman yang sama, di waktu yang sama, bendanya sama, sama-sama air. Air tak mematikan orang yang tidak kata Allah, tapi air mematikan orang yang tidak kata manusia. Berkumpul semua umat manusia mengatakan kau mati, tidak kata Allah, maka tak mati. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tapi jangan gara-gara ini nanti tak pakai masker, jangan gara-gara ini tak pakai hand sanitizer. Pas ditanya, kok kenapa tak pakai masker? Berkumpul semua orang di dunia, kalau tak mati kata Allah tidak. Inilah tak dengar ceramah sampai habis. Memang payah kita kalau ngomong sama orang tak punya paket. Nah, oleh sebab itu tak ada kekuatan kecuali Allah. Saya mana ada kekuatan saya? Jabatan tak ada, kekuasaan tak ada, harta tak ada. Dulu masih ada NIP, udah lepas pula. Kenapa Ustaz berani bicara di hadapan gubernur, di hadapan sekda, di hadapan Pak Danrem, di hadapan Pak Danlanal, di hadapan orang-orang hebat? Karena aku membawa ayat-ayat Allah, yang kubawa sabda-sabda Rasulullah, yang kuhadapi ini adalah hamba-hamba Allah. Ini hamba Allah semua kan? Ada hamba setan angkat tangan? Tak ada. Apa yang perlu kutakutkan? Yang kuhadapi ini hamba Allah, yang kupijak ini bumi Allah, yang kuhadapi ini makhluk-makhluk ciptaan Allah. Detak jantungnya, hembusan nafasnya, semuanya datang dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Apa yang ditakutkan? Apa yang dicemaskan? Hidup ini orang ketakutan, takut pensiun, takut nanti tak kerja, takut nanti tak punya anak, takut nanti ini, takut ini, takut ini, takut, terlampau takut naik asam lambung, terlampau takut naik jantung koroner, terlampau takut naik gula darah, terlampau takut cuman satu yang turun, asam urat turun ke kaki. Banyak-banyak beribadah kepada Allah. Allah berjanji, falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, apa balasan Allah? At'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut dikasihnya kau rasa aman, tentram, damai.
Orang barat kaya, duit banyak, mobil mewah, rumah besar, tak bisa tidur malam, kena penyakit insomnia. Orang kita, rumah mau tumbang, pengajian tertidur. Ketenangan luar biasa. Makanya kalau ada jamaah tertidur, jangan bangunkan. Dia sedang menikmati ketenangan yang luar biasa. 8:30. Dimulai 8:30, selesai 8:30. Saya covid tak covid tetap 60 menit. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.